Assalamualaikum, selamat datang buat teman-teman yang baru saja bergabung. Jangan lupa klik subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi bansos dari channel ini. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian sehat selalu, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Muni peraturan perpajakan ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12% per 1 Januari. Namun barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0%. Jadi barang yang seperti kebutuhan pokok, beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hana, rumah sangat, dan pemakaian air, seluruhnya bebas PPN. Jadi nanti ada yang kita berikan fasilitas, yaitu untuk barang-barang tertentu. Nah, kemudian bahan makanan lain dengan penerapan PPN 12% tersebut, pemerintah memberikan stimulus ataupun paket kebijakan ekonomi bagi rumah tangga berpendapatan rendah, itu PPN ditanggung pemerintah 1% untuk barang kebutuhan pokok dan penting, yaitu minyak kita, dulunya minyak curah, itu diberikan 1%, jadi tidak naik ke 12%, kemudian tepung terigu dan gula industri, jadi masing-masing tetap di 11%, yang 1% ditanggung pemerintah. Kemudian stimulus ini untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama untuk kebutuhan pokok dan secara khusus gula industri yang menopang industri pengolahan makanan minuman yang perannya terhadap industri pengolahan cukup tinggi, yaitu 36,3%, juga tetap 11%. Kemudian juga akan ada bantuan pangan dan beras bagi desil 1 dan 2, ini sebesar 10 kg per bulan. Nah, kemudian untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga dan daya listrik terpasang di bawah atau sampai dengan 2.200 volt ampere, diberikan biaya diskon sebanyak 50% untuk 2 bulan. Nah, bagi kelas menengah, itu pemerintah melanjutkan kembali PPN ditanggung pemerintah untuk properti sampai dengan 5 miliar dengan dasar pengenaan pajak 2 miliar. Jadi 2 miliar ditanggung pemerintah, sisanya yang sampai dengan 5 miliar, 2 sampai 3 miliar, yang 3 miliarnya bayar. Kemudian melanjutkan kembali fasilitas untuk kendaraan bermotor berbasis baterai atau electric vehicle atas penyerahan roda 4 yang berdasarkan pada TKDN. Dan masih dilanjutkan PPN BM ditanggung pemerintah untuk kendaraan baterai atau EV atas import EV roda tertentu secara utuh atau CBU, dan roda 4 tertentu yang CKD atau completely knockdown. Nah, sesuai dengan program yang sudah berjalan, ini juga ada pembebasan biaya masuk EV CBU masih diberikan. Kemudian terkait dengan yang terbaru adalah PPN BM DTP untuk kendaraan bermotor hybrid. Nah, ini PPN untuk hybrid, itu pemerintah memberikan diskon ataupun memberikan ditanggung pemerintah sebesar 3%. Nah, memperhatikan juga masyarakat kelas menengah di sektor padat karya, pemerintah memberikan insentif PPh pasal 21 ditanggung oleh pemerintah, yaitu yang gajinya sampai 10 juta. Jadi dari 4,8 sampai 10 juta, itu PPh-nya ditanggung pemerintah khusus untuk industri padat karya. 1, untuk paket
Bagi masyarakat tidak mampu akan diberikan bantuan pangan 10 kg untuk 2 bulan bagi 16 juta penerima bantuan pangan. Ini biasanya mereka yang ada di dalam desil 1 hingga desil 3 atau 4. Itu yang tadi yang paling kiri. Mereka akan mendapatkan bantuan beras 10 kilo per bulan untuk 2 bulan. Untuk konsumsi, karena barang yang banyak digunakan masyarakat terigu, gula, industri minyak kita, kenaikan 12%-nya menjadi 12, 1%-nya tetap ditanggung pemerintah sehingga mereka tidak mengalami kenaikan PPN dari 11% sekarang ini. Dan kita juga memberikan untuk rumah tangga diskon listrik 50% selama 2 bulan Januari-Februari untuk yang berlangganan daya 2.200 watt ke bawah. Ini mencakup 81,4 juta rumah tangga sendiri atau pelanggan. 97% pelanggan di PLN masuk kategori ini dan mereka mendapatkan diskon tarif listriknya 50% lebih murah selama 2 bulan. Untuk pekerja tadi dilakukan perbaikan dan kemudahan akses jaminan kehilangan pekerjaan JKP. JKP ini total pesertanya di dalam BPJS Tenaga Kerja adalah 13,6 juta. Dana kelolaannya 14,4 triliun rupiah. Ini akan dibuatkan kemudahan sehingga mereka yang kehilangan pekerjaan diharapkan akan bisa mengakses mendapatkan bantuan JKP. Pemerintah melalui APBN juga sudah memasukkan uang untuk membantu di dalam JKP ini. Nanti akan disampaikan oleh Pak Menaker dan di sini juga ada Dirut BPJS. Untuk jaminan kecelakaan kerja di mana 66 triliun dana yang dikelola oleh BPJS ini juga akan diberikan diskon untuk JKK ini bagi pekerja yaitu 3,76 pekerja dari 110.000 perusahaan yang merupakan industri padat karya. Tadi UMKM sudah saya sampaikan. UMKM yang omsetnya di bawah 500 juta tidak membayar PPH dan sebagian besar PPN yang diperdagangkan mereka juga tidak terkena PPN. Sedangkan kalau omsetnya bisa di atas 500 juta mencapai 4,8 miliar per tahun, bayar PPH-nya hanya 0,5% dari omset mereka. Tadi saya sampaikan industri padat karya menjadi perhatian pemerintah. Kita memberikan beberapa paket untuk membantu dari mulai PPH 21 untuk para pekerjanya yang gajinya mencapai 10 juta, maka PPH pasal 21-nya ditanggung oleh pemerintah sampai 10 juta per bulannya. Untuk industri padat karya yang akan merevitalisasi barang modalnya juga diberikan kredit dengan insentif suku bunganya sangat murah hanya 5%. Dan untuk jaminan kecelakaan kerja dari sektor padat karya ini bantuan 50% iurannya selama 6 bulan akan didiskon. Untuk mobil listrik nanti Pak Menteri Perindustrian akan menyampaikan kita meneruskan yang selama ini sudah dilakukan ditambah dengan untuk kendaraan hybrid yaitu PPNDTP-nya 3%. Sektor perumahan nanti Pak Ara dari Menteri Perumahan akan bisa menyampaikan ini juga meneruskan policy untuk bisa menjaga momentum pembangunan
dari sektor perumahan yang menciptakan multiplier efek yang banyak untuk sektor konstruksi dan juga real estate. Demikian Pak Menko yang kami bisa sampaikan.